Di antara hukuman dosa-dosa adalah bahwa ia dapat melemahkan hati dari sikap takzim atau pengagungan hamba kepada Tuhannya Jalla Jalaluhu, melemahkan rasa hormat kepadanya dari hati seorang hamba. Ini pasti terjadi, suka atau tidak suka. Seandainya sikap mengagungkan dan menghormati Allah tertanam di dalam hati seseorang hamba, niscaya hamba itu tidak akan berani atau lancang berbuat maksiat kepada Allah. Selanjutnya, di antara hukuman kemaksiatan adalah bahwa Allah menghilangkan wibawa pelaku maksiat dari hati para makhluk, menghinakan dan merendahkannya sebagaimana dia telah menghinakan dan merendahkan agamanya. Maka sesuai kadar kecintaan hamba kepada Allah, sesuai kadar itulah masyarakat mencintainya, dan sesuai kadar ketakutan hamba kepada Allah, maka sesuai kadar itulah masyarakat takut kepadanya, serta sesuai kadar penghormatan dan pengagungan hamba kepada Allah, maka sesuai kadar itulah masyarakat menghormatinya. Namun seorang hamba tersebut kadang-kadang tidak merasakan bahwa apa yang telah dia lakukan, maksiat yang telah dia perbuatkan, itu akan berakibat malah menghinakan dan merendahkan dirinya sendiri. Waman yuhinillahu famalahu mim muqramin, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Surah Quran Al-Hajj ayat 18. Berikutnya di antara hukuman adalah bahwa ia membuat Allah melupakan hambanya dan menyerahkan hamba kepada nafsunya. Inilah kebinasaan yang tidak bisa diharapkan keselamatan bersamanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18-19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul mufsidun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok dalam artian akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Selanjutnya di antara hukuman bagi orang-orang tersebut adalah bahwa ia mengeluarkan hamba dari lingkaran ihsan dan menghalanginya dari mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Lalu bila Allah menginginkan kebaikan baginya,
maka Allah menempatkannya dalam lingkaran orang-orang mukmin pada umumnya. Lalu bila dia mendurhakai Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mengeluarkannya dari lingkaran iman, niscaya dia keluar dari lingkaran iman tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'u ilaihi fihan nasu absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina itu saat dia berzina dalam keadaan mukmin sempurna. Tidaklah seorang peminum khamar itu saat dia meminumnya dalam keadaan mukmin sempurna. Tidaklah seorang pencuri itu saat dia mencuri dalam keadaan mukmin sempurna. Tidaklah seorang perampas itu merampas sesuatu yang berharga, di mana orang-orang mengangkat pandangan mata mereka kepadanya saat dia merampasnya dalam keadaan mukmin sempurna. Dengan kata lain, perbuatan yang mereka lakukan atas dorongan, kesadaran, kemauan dalam keadaan kita beriman atau seorang mukmin yang betul-betul menyadari bahwa kita adalah sebagai seorang mukmin. Kita menyadari bahwa kita terlahir sebagai seorang Islam. Maka dari itu, jauhilah oleh kita semua, dan jauhilah dan berbuat taubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pintu taubat tetap terbuka setelah kejadian peristiwa yang kita lakukan. Kita lanjutkan di antara hukuman adalah bahwa menghambat perjalanan hati menuju Allah dan alam akhirat. Dosa itu bisa jadi mematikan hati atau membuatnya sakit parah yang sangat ditakuti, atau melemahkan kekuatannya, dan ini pasti hingga kelemahannya berujung pada 8 penyakit yang Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Yang pertama yaitu rasa kegundahan dan kesedihan, kemudian kelemasan, kemalasan, ketakutan dan kepikiran, beratnya beban hutang dan intimidasi seseorang. Setiap dua perkara darinya, yaitu 8 penyakit tersebut, adalah pasangan bagi yang lain. Maksudnya adalah bahwa dosa-dosa itu termasuk faktor terkuat yang membukakan ke-8 penyakit di atas, sebagaimana ia merupakan faktor terkuat yang menghadirkan ujian yang berat, mendapatkan kesengsaraan, buruknya ketetapan takdir, dan kebahagiaan musuh kita, dan termasuk sebab paling kuat yang menyebabkan hilangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perubahan kesehatannya, dan mendadaknya hukumannya terhadap seluruh murkanya.